Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Imam Turmudi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, yang kami hormati Ibu Suparti Turmudi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, yang kami hormati Ibu Maftuhatur Rahmah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Darussalam, yang kami hormati Bapak Ihsan Fatur Rasyid selaku Wali Kelas 7 MTSNU Darussalam, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTSNU Darussalam dan teman-teman kelas 7 serta para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Mesya Melani Putri dari kelas 7 MTSNU Darussalam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia juga harus pandai bergaul dan menyesuaikan diri dalam hal-hal yang positif. Berapa banyak manusia yang hidup di zaman sekarang belum memahami tentang arti hidup itu sendiri, sehingga kebanyakan dari mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain dalam banyak hal. Atas dasar itulah, pembakaran pendidikan formal dan agama sangatlah penting bagi setiap generasi. Kita pantas merasa sedih karena umat Islam saat ini, terutama yang ada di Indonesia, masih di bawah garis kemiskinan dan kebodohan. Hal itu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, di mana kita harus dapat mencari solusi dan pemecahnya. Bagaimana agar bangsa Indonesia ini, khususnya umat Islam di Jawa, terhindar dari kemiskinan dan kebodohan. Untuk menyelesaikan problem tersebut, sebagaimana akan dipaparkan dalam uraian berikut ini. 1. Peranan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Bapak merupakan figur utama dalam keluarga. Seorang bapak diharapkan mempunyai bekal yang cukup dalam mendidik keluarganya, baik dari segi agama, ekonomi, dan wawasan keilmuan. Hal yang paling utama adalah kematangan dalam beragama, sebab agama menjadi pusat dalam membentuk sendi-sendi kehidupan. Kehidupan yang dibina melalui ketaatan dalam beragama berpotensi dasar melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan. Keluarga yang bahagia tentulah selalu diliputi perasaan penuh cinta kasih. Keluarga yang diliputi cinta kasih akan menularkan rasa cinta dan kasih itu ke tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kalau sudah begitu, maka akan terciptalah kehidupan harmonis. Untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis memang tidak mudah. Hal itu memerlukan konsep yang benar dan jelas serta penerapannya tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Pondasi keimanan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondasi keimanan yang kedua adalah mempercayakan keberadaan para malaikat-malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas membawa berbagai macam urusan hal. Pondasi keimanan yang ketiga adalah mempercayakan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Pondasi keimanan selanjutnya ialah beriman kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, kita pun diminta untuk selalu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Intinya, kita diperintahkan untuk memperdalam ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, sampai kita benar-benar memahami kandungan Al-Quran dan hadis, yang merupakan pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Kedua, penanaman nilai agama dalam keluarga. Pada masa sekarang ini, penerapan nilai-nilai ajaran Islam sudah bergeser agak jauh. Semakin jarang kita mendengar lantunan bacaan Al-Quran selepas maghrib di rumah orang Islam. Semua itu kini berganti dengan suara tayangan televisi dengan berbagai acara yang seringkali kurang mendidik anak-anak kita. Sebab itulah menjadi sangat penting dan mendesak bagi setiap kepala keluarga muslim untuk kembali menemukan nilai-nilai ajaran atau bahkan tradisi Islam ke tengah-tengah keluarga.
Ada beberapa catatan penting yang harus dilakukan oleh setiap kepala rumah tangga dan keluarga muslim untuk dapat memahami kembali ajaran Islam yang sebenarnya. Di antaranya yaitu 1. Membuat perpustakaan mini. 2. Membaca Al-Quran secara bersama-sama. 3. Mengajari sendiri atau mencarikan guru. 4. Menitipkan anak di pesantren. 5. Mempraktikkan ajaran Islam dalam keluarga secara bertahap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.